Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi kurikulum Merdeka. Proyek ini dirancang untuk membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah negara kita secara konsisten dan akhirnya dapat mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera dan bermartabat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, bagaimana SMA Negeri 3 Surabaya mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di tahun 2024 ini? Baik Pak, saya di sini ingin bertanya mengenai kegiatan P5 yang ada di SMA Negeri 3 Surabaya, yaitu mengenai capaian Pak yang pertama. Untuk Bapak Sunawan, menurut Bapak Sunawan, apakah ada capaian tertentu untuk kegiatan P5 di tahun ini Pak? Terima kasih. Saya berharap sebagai kepala sekolah dan pimpinan sekolah SMA Negeri 3 yang luar biasa ini, karakter anak itu meningkat dengan adanya P5. Ditekankan dari pendidikan karakter, apakah ada nilai-nilai penting Pak menurut Bapak sebagai kepala sekolah? Nilai apa sih yang paling penting untuk dicapai di pendidikan karakter di kegiatan P5 tahun ini? Yang selalu kita harapkan adalah yang pertama adalah kerjasama dan menghargai. Justru saat ini menghargai teman itu anak-anak kurang bisa, menghargai guru juga kurang bisa. Nilai-nilai itu yang penting kita masukkan di dalam P5. Oke, jadi menurut Bapak ada dua nilai, yaitu menghargai dan kerjasama. Mengapa harus kedua poin penting itu Pak yang menjadi capaian nilai yang penting? Yang kerjasama jelas, sebuah hasil nanti harus ada komunikasi antar dan banyak hal. Maka anak-anak harus bisa berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain. Dan juga menghargai juga. Sekarang banyak anak-anak yang tidak bisa menghargai. Betul, ya. Jadi bergelut dengan dirinya sendiri dan dunia sendiri. Saya mau ingin rubah itu. Dengan P5 bisa menghargai, bisa bekerja sama, dan nanti saya yakin pasti sukses. Adakah strategi khusus yang diterapkan dalam kegiatan P5 di SMA Negeri 3 di tahun ini Pak? Iya, berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kita sudah pakai per hari karena kurang efektif, maka kami bersepakat dengan tim P5 akan mengadakan sistem blok. Justru akan lebih efektif karena pelaksanaannya langsung full 2 minggu dan ada keterkaitannya. Jadi anak-anak betul-betul bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menghargai dan bisa bekerjasama dalam satu kegiatan itu. Jadi konsep awal pasti sama dengan konsep kemarin bagi tiap kelompok dan pelaksana saja yang berubah. Pelaksananya kita harapkan nanti di awal istirahat pertama sampai terakhir anak-anak sudah kita akan arahkan untuk melakukan kegiatan P5. Gitu. Oke, cukup Pak sampai di situ saja. Terima kasih atas waktunya. 6 dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif merupakan dimensi karakter pelajar Pancasila yang harus dimiliki pelajar saat ini. Di antara ke-6 dimensi tersebut, dimensi gotong royong dan kreatiflah yang akan ditonjolkan dalam kegiatan P5 tahun 2024 di SMA Negeri 3 Surabaya kali ini. Lalu, bagaimana tema yang ada di kegiatan P5 ini dapat membentuk karakter peserta didik SMA Negeri 3 Surabaya? Baik, selamat siang. Saat ini saya sedang bersama Bapak Momon Suherman SPD, yaitu koordinator kegiatan P5 dari kelas 12 di SMA Negeri 3 Surabaya. Bagaimana wujud implementasi tema suara demokrasi di sekolah kita, khususnya untuk mewujudkan karakter anak yang menghargai dan saling bekerja sama? Oke, terima kasih sebelumnya. Intinya untuk tema suara demokrasi, kami menanamkan sikap-sikap menghargai pendapat, menghargai hak orang lain, dan juga untuk mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara orang untuk menilai orang lain. Contohnya misalnya ketika nanti kami melakukan upaya demokrasi ini dalam wujud pemilihan putra-putri Semaga. Jadi mereka kelas 12, mulai kelas 12 1 sampai kelas 12 itu mendapatkan tugas masing-masing. Seperti contoh kelas 12 1 nanti akan mencari bibit putra-putri baik dari adik kelasnya, baik dari kelas 11 1 ataupun kelas 10 1. Berikutnya kelas 12 2 akan mencari bibit dari kelas
11.2 dan 10.2. Nah itu prosesnya seperti apa? Yang jelas tidak kami lepas. Kami untuk pemilihan calon putra-putri Semaga, jelas untuk indikatornya akan kami bimbing mereka. Tidak kami lepas begitu aja. Artinya sebelum mereka turun ke lapangan, mereka suruh membuat dulu indikator, nanti akan dievaluasi oleh kami. Setelah itu baru anak-anak bisa melakukan proses teknisnya. Seperti itu. Baik, wawancara hari ini terima kasih. Sama-sama. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, Kak. Saya sekarang sedang bersama Bapak Ahmad Fazrul Hidayat, SPD, yaitu koor kegiatan P5 di kelas 11 dari SMA Negeri 3 Surabaya. Bapak, saya di sini ingin mengajukan pertanyaan mengenai temanya yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Betul ya, Pak? Betul. Bagaimana sih aplikasi dari tema tersebut untuk membentuk karakter siswa-siswi di sekolah? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kegiatan P5 ini khususnya dalam tema bangunlah jiwa dan raganya, ini kita menggunakan sistem blok selama kurang lebih 10 hari. 10 hari, Nah, dalam 10 hari itu untuk mencapai goals-nya, yaitu perubahan karakter khususnya dalam bidang gotong royong dan sikap saling menghargai, kami ada 4 tahapan di sana. Baik, Yang pertama identifikasi, yaitu pengenalan. Jadi anak-anak akan dikumpulkan dalam satu tempat, anak-anak akan diberikan pengenalan tentang tema yang akan mereka kerjakan sebagai proyek mereka. Kemudian anak-anak juga mendapatkan dasar-dasar gerakan untuk baris berbaris. Jadi memang tema bangunlah jiwa dan raganya ini akan diimplementasikan melalui kegiatan baris berbaris, ketangkasan baris berbaris, begitu. Nah, setelah tahapan identifikasi, mereka akan masuk pada tahap kontekstualisasi. Nah, di sana mereka akan dibagi dalam beberapa kelompok. Harapannya kelompok itulah nanti yang akan menentukan bagaimana nanti formasi atau variasi dari baris berbaris yang mereka tentukan. Mereka akan bersama-sama dengan anggota kelompoknya mencari referensi mungkin gitu ya. Terus kemudian bertanya langsung kepada tim ahli yang kita dapatkan dari anak-anak Paskib Berkas SMA Negeri 3 Surabaya. Lalu kemudian mereka juga akan memutuskan bagaimana nanti formasi yang akan mereka gunakan pada saat panen karya nanti. Nah, dari proses itu yang kita harapkan adalah siswa bekerja sama sehingga terbentuklah karakter gotong royong. Di sana juga mereka akan saling beradu argumen, pendapat sehingga saling menghargai pendapat dari masing-masing anggotanya. Setelah tahapan kontekstualisasi itu, mereka akan masuk pada tahapan aksi nyata. Dalam aksi nyata itu mereka akan mulai menerapkan hasil referensi mereka tadi yang mereka dapatkan, keadaan yang ada di sekolah mereka, yang ada di lingkungan mereka. Nah, dari situ nanti mereka akan belajar juga bagaimana rasa memiliki, karena itu mereka sendiri yang menentukan begitu ya. Sehingga ada ownership, ada kepemilikan begitu. Di situ juga mereka akan belajar tentang kepemimpinan, bagaimana mengatur teman-temannya, bagaimana mereka mendisiplinkan dirinya sendiri. Sehingga harapannya nanti ke depan siswa-siswa kita ya menuju pada cita-cita mulia kita, kurikulum merdeka, yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Baru kemudian di tahapan akhir atau tahapan keempat, mereka akan mengadakan evaluasi dan tindak lanjut atas apa yang sudah mereka kerjakan selama 10 hari ini. Begitu Mbak Ica. Banyak banget ya Pak ya nilai-nilai yang bisa diambil dari program P5 ini, khususnya tema bangunlah jiwa dan raganya, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Ada 4 tahapan, yaitu identifikasi, kontekstualisasi, aksi nyata, yang terakhir ada eval dan tindak lanjut. Iya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Pak mungkin terkait P5? Intinya kegiatan ini memang suara ya, voice-nya, suaranya itu berasal dari siswa-siswi itu sendiri. Kemudian choice, ada pilihan juga itu dari siswa-siswi, dan ownership. Jadi kepemilikan juga akhirnya ujung-ujungnya dari siswa-siswi itu sendiri. Di sini peran guru hanya sebagai fasilitator, pendamping, pengarah begitu. Gitu, Mbak. Gitu, baik. Ya. Terima kasih ya Pak ya atas wawancara hari ini. Baik, selamat pagi. Saya sekarang sudah bersama Ibu Anggraini, yaitu koordinator kelas 10 kegiatan P5 di SMA Negeri 3 Surabaya. Saya di sini izin bertanya ya Ibu ya, mengenai bagaimana wujud implementasi kegiatan P5 dengan tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI yang dilakukan siswa-siswi SMA 3 Surabaya. Khususnya untuk membangun karakter, yaitu yang pertama menghargai dan yang kedua ada karakter kerjasama. Terima kasih Bu Ica untuk pertanyaannya. Jadi
pendidikan karakter yang ingin kami bangun pada proses P5 ini yaitu saling bekerja sama. Dalam arti bekerja sama dalam menuntaskan proses produknya. Jadi kan nanti anak-anak di kelas 10 ini, apalagi khususnya di tema 1, mereka kan nanti akan membuat produk. Nah, produknya itu produk dari bioteknologi konvensional. Kemudian kami harapkan juga anak-anak itu saling menghargai sesama teman, menghargai sesama guru, kemudian menghargai ide-ide atau enggak gitu pendapatnya dari teman-temannya tersebut. Baik Ibu, untuk teknisnya apa ada teknis terkhusus atau mungkin Bu Anggra ini mempunyai strategi-strategi untuk melakukan kegiatan P5? Mungkin bisa diceritakan siswa-siswi itu diharapkan membuat produk yang seperti apa? Iya, jadi untuk teknisnya para siswa ini akan membuat bioteknologi konvensional seperti contohnya membuat yogurt, telur asin, kemudian tape singkong, tape ketan, nata de coco. Nah, mereka membuatnya semua itu di sekolah. Dari bahan yang mentah, kemudian diproses di sekolah sampai menunggu fermentasinya beberapa hari sampai pada akhirnya menjadi suatu produk seperti itu. Baik, sudah sangat jelas sekali ya informasinya untuk kegiatan P5 kelas 10. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu sudah mau diwawancarai. Kegiatan P5 merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bagaimana sekolah mewujudkan proyek ini menjadi sesuatu yang bermakna? Dapat disimpulkan bahwa cara mewujudkan capaian dan strategi pembelajaran dalam kegiatan P5 ini supaya menjadi kegiatan yang bermakna adalah dengan kerjasama yang baik antar pemangku kebijakan dan pelaksana kegiatan. Dalam